Halo, selamat pagi semua anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan semangat untuk siap belajar ya. Ya, hari ini kita akan belajar muatan SPDP masih pada tema yang sama ya. Tema satu, subtema 2. Oke. Nah, pada muatan SPDP hari ini ya, kita akan belajar tentang gambar cerita pada cover buku ya. Nah, sekarang Pak Guru juga minta ke kalian, silahkan ambil buku penanya dulu sebagai bahan tambahan anak-anakku untuk memadukan antara pembelajaran yang Pak Guru berikan hari ini dengan buku pena yang anak-anak miliki. Ya, oke, mari kita mulai pembelajaran kita. Silahkan disimak dengan baik-baik ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan cerita pada cover buku ya. Nah, gambar cerita pada cover atau pada sampul buku, cover itu biasa kita sebut dengan sampul buku sebenarnya dalam versi bahasa Indonesianya ya. Jadi lebih banyak kita mendengar istilah cover ya, tetapi arti sesungguhnya adalah sampul pada bagian permukaan daripada sebuah majalah, buku atau yang berkaitan dengan buku-buku ya. Nah, apa sih cover itu? Jadi, cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Ya, itu arti dari cover atau sampul buku. Ya. Nah, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Artinya, nanti gambar yang ada pada permukaan cover itu di dalam ceritanya, nanti di dalam isi buku itu harus juga memuat sama seperti yang ada di atas covernya ya. Jangan sampai nanti covernya Superman, isinya tentang masak-masakan, akhirnya tidak nyambung jadinya ya. Sehingga antara cover dan isi bukunya itu harus sama. Oke, itu maksudnya. Nah, unsur-unsur apa sih yang harus kita penuhi dalam sebuah cover? Sekarang kita akan coba melihat. Ada 7 unsur penting yang harus kita penuhi dalam sebuah gambar cover. Ya, yang pertama, kita lihat judul bukunya dapat dibaca dengan jelas, ya, sehingga ketika kita ingin membaca sebuah buku, kita lihat dulu di atas covernya, judulnya itu bagus apa tidak, ya, menarik apa tidak, sehingga menggugah kita untuk membaca. Ya, yang kedua, bentuk dan jenis hurufnya memiliki tampilan yang menarik, ya, sehingga ketika kita melihat tampilan yang menarik itu menggugah kita untuk memiliki rasa penasaran, ingin membaca buku tersebut. Ya, yang ketiga, ada nama penulis di atas bukunya. Ya, siapa sih pengarangnya, siapa sih pembuat buku ini, itu di atas covernya udah jelas nanti. Ya, yang berikut, identitas penerbit. Sudah ada nama penulis, berarti yang memperbanyak buku itu siapa, atau yang mencetak buku itu siapa. Itu namanya identitas penerbit. Yang kelima, ya, yaitu gambar yang menarik yang mewakili isi buku. Artinya, gambar-gambar yang terdapat di dalam buku tersebut, ya, itu harus memiliki gambar yang menarik. Sehingga kita, para pembaca buku itu, nanti merasa tertarik ketika melihat gambar-gambar yang terdapat di dalamnya. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang buku. Ya, nanti ada sinopsisnya di belakang buku. Kira-kira rangkuman cerita yang berada di cover paling belakang. Ya, jadi nanti ada cover depan, ada cover belakang juga. Dan yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Nanti Pak Guru akan tunjukkan mana yang namanya cover belakang, cover depan, dan yang namanya punggung buku. Di punggung buku nanti itu ada tertulis identitas, bisa pengarang, bisa juga judul buku. Ya, oke. Kita lanjut. Contoh cover. Ini ada beberapa contoh cover yang Pak Guru sudah siapkan. Nanti anak-anakku juga bisa melihat di buku penanya ya.
Nah, ini contoh covernya, ya. Nah, ini adalah contoh cover buku pena, yaitu 1D. Nah, di situ anak-anakku bisa melihat ada yang namanya cover depan, cover belakang, dan punggung buku. Ya, itu dilihat di gambar yang Pak Guru sudah kasih tanda itu ya, pada tanda hitam warna biru. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa, seperti yang Pak Guru sudah bilang tadi, ada sinopsis buku, ada identitas penerbit, ada judul buku, identitas buku pada punggung buku, nama penulis, serta gambar covernya. Nah, seperti yang sudah Pak Guru bilang tadi itu, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah cover. Nah, seperti inilah gambarnya. Oke? Nah, cover itu juga dibedakan menjadi dua jenis, ya. Yaitu yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Apa kebutuhan bukunya? Seperti cover buku pendidikan. Ada juga cover buku masakan. Ada juga cover buku cerita. Ya. Yang kedua, cover berdasarkan tampilan seperti cover berwarna hitam putih dan juga jenis huruf sederhana dan cover penuh warna dan gambar. Ya, nah itu adalah kedua jenis cover, ya, dua jenis cover yang biasa digunakan, ya, atau yang sering kita jumpai dari setiap buku, ya. Oke, selanjutnya. Contoh cover berdasarkan jenisnya, ya. Nah, yang pertama, cover buku pendidikan. Seperti apakah gambar buku cover pendidikan? Nah, jadi contohnya seperti ini, ya. Ini namanya cover bagian depan. Terus ada juga cover buku masakan. Nah, seperti ini, ya. Jadi seperti inilah beda-beda setiap jenis covernya. Terus ada juga, ya, contoh cover lain. Seperti apakah? Contoh pada cover buku cerita. Nah, seperti ini bentuknya ya. Ini adalah contoh cover buku cerita. Yang berikutnya lagi, contoh cover buku berwarna hitam putih. Nah, ini artinya cuman ada dua warna di cover itu. Ya, seperti apa contohnya? Nah, seperti ini dia. Ya. Nah, ini adalah contoh cover buku berwarna hitam dan putih. Ya. Oke. Jadi, itu adalah beberapa cover. Satu lagi, Pak Guru akan berikan contoh cover penuh dan warna gambar. Ya. Nah, ini dia contoh covernya. Ya. Ini artinya contoh buku penuh warna, contoh cover buku penuh warna dan gambar. Jadi semua warna tuh ada di situ. Terus di permukaannya itu dilengkapi dengan macam-macam aneka gambar yang menggugah kita untuk pengen membaca buku tersebut. Oke. Jadi seperti itu ya anak-anakku ya. Nah, sekarang Pak Guru akan mengetes anak-anakku semua berupa tugas. Tugasnya seperti apa? Oke. Silakan dibuka dulu buku penanya 5A, lihat pada halaman 45 dan kerjakan nomor 1 sampai 7. Kerjakan ada di mana? Di buku latihan anak-anakku semua ya, buku latihan SBDP-nya. Nah, nanti setelah selesai mengerjakan tugas itu, silahkan mengirim kembali tugasnya ke dalam Google Classroom supaya memudahkan Pak Guru untuk proses penilaiannya. Oke, sekian dari Pak Guru untuk hari ini. Semoga anak-anakku tetap semangat dalam belajar dan akhir kata Pak Guru ingin mengajak kalian ya tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, itu seperti apa protokol kesehatannya? Yang pertama, gunakan masker ketika berpergian keluar rumah. Yang kedua, jaga kebersihan dengan cara apa? Mencuci tangan, ya, dengan menggunakan antiseptik boleh, ya, menggunakan sabun, ya, dan yang ketiga adalah menjaga jarak,
ketika berdekatan atau berada di kerumunan orang yang banyak. Ya. Oke, sekian dari Pak Guru. Semoga anak-anakku tetap berada dalam lindungan Tuhan dan juga tetap semangat dalam belajar. Akhir kata, selamat pagi, salam sehat, salam DigiTM.